Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Ilona Farel dari kelas 1143 nomor absen 1 SMA Negeri 2 Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan infografis yang telah saya buat mengenai pemanggilan tokoh Indonesia ke Dalat, Vietnam. Jadi, siapa saja tokoh yang dipanggil dan di mana pertemuannya? 3 tokoh tersebut yakni yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang bertepatan di Dalat, kota Saigon, Vietnam. Kira-kira apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyampaikan dan membahas tentang keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kapan pertemuan ketiga tokoh tersebut berlangsung? Berikut kronologinya. Setelah serangkaian kekalahan Jepang dalam pertempuran Perang Dunia II yang diikuti oleh pembunuhan kota Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahannya dari pasukan sekutu. Bisa kita ketahui bahwa kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu pada 6 Agustus 1945 yang menyebabkan kurang lebih 146.000 jiwa tewas akibat ledakan tersebut. Sehingga pada 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi memutuskan untuk memanggil 3 tokoh nasional tersebut ke Dalat yang direncanakan pada 12 Agustus 1945. Kemudian 3 tokoh tersebut diterbangkan dari Jakarta secara rahasia pada 8 Agustus 1945. Namun, sehari setelahnya, sekutu melakukan bom atom kedua di atas kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang menyebabkan sebanyak 80.000 jiwa tewas akibat ledakan tersebut. Di dalam foto ini terdapat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat di Dalat, Vietnam saat menemui Marsekal Terauchi pada 11 Agustus 1945. Yang akhirnya pada 12 Agustus 1945, delegasi Indonesia menghadiri pertemuan dengan Marsekal Terauchi. Di sini Terauchi mengakui bahwa pihaknya memang sedang berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memutuskan 4 hal. Di antaranya, yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Yang kedua, dibentuknya PPKI sebagai pengganti BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai. Pelaksanaannya dilakukan secara berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa, kemudian disusul oleh pulau-pulau lainnya. Dan yang terakhir, penentuan wilayah Indonesia meliputi bekas jajahan Hindia Belanda. Kabar terdengar bahwa 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 15 sampai 16 Agustus 1945 merupakan peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Itu tadi merupakan kronologi pemanggilan tokoh Indonesia ke Dalat. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pada intinya pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia tersebut memicu pertentangan dalam negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.